Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah dan terima kasih yang telah subscribe dan juga like di channel ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan bersama yang mana semua telah dipaparkan dengan begitu epiknya oleh Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai orang yang ada dalam kefakiran, jangan berangan-angan tentang kekayaan, sebab angan-angan itu menjadi penyebab kehancuranmu. Wahai orang yang sedang menderita sakit, jangan hanya berangan tentang kesehatan, sebab itu pun adalah pangkal kerusakanmu. Jadilah sebagai orang yang berakal, cukuplah dengan ketetapan yang telah ditetapkan untukmu. Dan jangan meminta lebih daripada itu. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaanmu, akan muncul kecemasan dan kesusahan. Kamu sudah mencobanya, kecuali hamba yang diperintah untuk meminta dengan hatinya. Hendak meminta untuk pengampunan, sehat, perlindungan bagi urusan agama, dunia dan akhirat. Cukuplah dengan permintaan tersebut. Jangan memilih terhadap kehendak Allah dan jangan bersikap sombong atas takdirnya. Karena itu akan membinasakanmu. Jangan bersikap sombong kepada Allah dan jangan sewenang-wenang terhadap makhluknya. Dengan alasan kekuatan dan kekayaan yang engkau miliki, sesungguhnya itu akan menghancurkan dirimu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala akan mengazabmu. Sesungguhnya azabnya sangat keras dan pedih, sangat rugi dan celaka jika pada lisan mengaku muslim, sementara hatinya tidak. Ucapannya mengaku muslim, sedangkan perbuatannya tidak. Saat ada keramaian mengaku muslim, tetapi saat sendiri tidak. Apakah kamu tidak mengetahui, sesungguhnya jika engkau melakukan salat, mengerjakan puasa, dan berbuat kebajikan, sedangkan tidak memurnikan tujuan semata karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya engkau termasuk orang yang munafik, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kepada Allah dari segala ucapan dan perbuatan yang hanya bertujuan karena dunia. Umat yang di dalam perbuatannya tidak diiringi kecintaan yang sangat terhadap dunia, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas, bersabar terhadap ujiannya, serta bersyukur atas segala nikmatnya. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, lalu dengan hatinya, dan di lubuk hatinya. Yang terdalam pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika datang kepada mereka godaan dari makhluknya, maka wajahnya akan tersenyum. Kerajaan dunia tidak berharga di matanya. Seluruh yang ada di alam dunia menjadi kecil, remeh dan tidak berarti. Sebagaimana tambahan pahala bagi mereka, mereka menjadi penghuni surga dan terhindar dari neraka. Semua hancur lebur, tidak bumi, tidak juga langit, tidak juga penghuninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adkuruni adkurkum, waskuruli wala takfurun." Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 152. Berzikirlah kepadanya dengan penuh kekhusyuan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian perkataan hadis qudsinya. Aku bersama orang yang berzikir ingat kepadaku. Maka mereka hijrah menuju pertemuan untuk berzikir sehingga mencapai kebersamaan dengannya. Wahai manusia, jangan bingung. Ilmu ini tidak akan memberikan kalimat manfaat kecuali disertai dengan amalannya. Kerjakanlah apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Ini adalah hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengamalkannya dari hari ke hari, tahun ke tahun, sehingga akhirnya mereka memperoleh buah sebagai hasilnya. Wahai muridku, ilmumu telah menyerumu. Aku menjadi saksi yang menyudutkanmu jika engkau tidak mengamalkannya, dan akan menjadi saksi yang mendukungmu jika engkau mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, ilmu itu akan berhubungan dengan perbuatan jika direspon. Jika tidak, maka ilmu tersebut akan berlalu. Nilai ilmu itu akan hilang dan yang tersisa petakannya. Syafaat darinya akan ikut hilang. Sehingga Allah enggan mendekat dan tidak mau memenuhi kebutuhanmu. Isinya akan hilang dan yang tersisa hanyalah kulitnya. Inti dari ilmu adalah amal. Tidak sah ucapanmu bahwa engkau pengikut Rasulullah, sementara engkau tidak melakukan sunnah-sunnahnya. Jika engkau telah melakukan apa yang diperintahkannya, sambutlah hati dan lubuk hati terdalam hatimu untuk memasuki Allah Subhanahu wa taala. Ilmumu memanggilmu, tetapi engkau tidak mendengarkannya. Sungguh yang demikian
karena tidak ada lagi hati di dalam dirimu. Ilmu yang disertai dengan amal akan mendekatkanmu kepada zat yang menurunkan ilmu tersebut. Jika engkau melakukan aturan ini, maka ilmu lahir yang ada akan melahirkan ilmu batin, sehingga akan terbentuk dua pandangan, hatimu akan menjadi takut. Ilmu dan hikmah, lahir dan batin. Kewajibanmu adalah mensucikannya dengan ilmu tersebut. Nasihatilah karib kerabat, sebab jakatnya ilmu penyuciannya adalah dengan menyebarkannya dan berdakwah kepada makhluknya agar menuju al-haq. Wahai muridku, apakah engkau bersabar? Maka pasti akan sanggup menjalaninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Yang artinya, dan hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya dengan tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat 10. Makanlah melalui usaha yang engkau lakukan, dan jangan menjadikan agama sebagai ladang tempat makanmu. Mencari nafkahlah, kemudian makanlah. Pencapaian orang mukmin adalah tingkatannya para sadiqin, mengharapkan sampainya rahmat kepada seluruh makhluk, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan cintanya. Perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikut ini. Manusia itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Para wali Allah itu tuli, bisu dan juga buta. Jika hati mereka telah terikat pada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan mendengar apapun dari selain Dia. Tidak akan melihat kecuali Dia. Karena kedekatannya, rasa takut menyelimuti mereka dan rasa cinta kepadanya telah mengikat mereka. Mereka berada di antara keagungan dan keindahan, tidak berpaling ke kanan ataupun ke kiri. Mereka berada di barisan paling terdepan, tidak pernah berada di belakang. Setiap orang, setiap raja, bahkan jin sekalipun, akan menjadi pengikutnya. Karena ilmu dan hukum yang ada pada dirinya, menjadi seluruh makhluk takluk di hadapannya. Keutamaan akan menjadi santapan mereka, dan kelembutan akan menyegarkan mereka. Mereka akan makan dari hidangan keutamaan, dan mereka akan minum dari telaga kelembutan. Pendengaran mereka tidak akan sempat mendengar pembicaraan makhluk. Mereka menyeru dengan perintah Allah Subhanahu wa taala serta melarang mereka dengan apa-apa yang dilarang olehnya. Sebagai pengganti tugas nabi. Karena mereka adalah pewaris para nabi. Tugas mereka adalah mengembalikan manusia ke hadapan pintu Rabbaniyah, pintu Tuhan. Menunjukkan hujahnya kepada mereka, mereka memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya, memberikan keutamaan kepada yang berhak menerima keutamaan itu, dan tidak merebut hak-hak tersebut. Mereka tidak memperturutkan hawa nafsu, hasrat mereka. Mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu mereka sandarkan kepadanya. Barang siapa yang telah sempurna melakukan hal tersebut, maka sesungguhnya telah sempurna kebersamaan dengannya dan akan mencapai keberuntungan dan juga kebahagiaan. Sehingga seluruh makhluk akan mencintainya, manusia, jin, malaikat, bahkan langit dan bumi. Wahai orang yang munafik, wahai orang yang menjadi hamba bagi makhluk dan lupa kepada Tuhan, apakah kalian ingin memperoleh ini semua? Sedangkan itu semua tidak ada. Tidak ada kemuliaan dan juga kehormatan pada kalian. Tunduklah dan bertaubatlah, tuntutlah ilmu, lalu amalkanlah, diiringi dengan keikhlasan. Jika tidak, maka kalian tidak akan memperoleh petunjuk ataupun hidayah. Celakalah, antara aku dan kalian tidak ada permusuhan, sedangkan aku menyampaikan kebenaran dan tidak mengabaikan agama. Kerasnya peringatan ulama dan kerasnya keterasingan dan kefakiran telah mendidikmu. Apabila kalian mendapatkan kebenaran dari ucapanku, maka ambillah, karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Dialah yang membuat aku mampu mengucapkannya. Jika engkau hendak mendatangiku, maka datanglah dengan mengosongkan dirimu dari nafsu dan juga hasrat yang ada. Jika engkau memiliki pandangan batin yang tajam, maka engkau pun akan melihat bahwa aku pun telah lepas dari hal-hal semacam itu. Kekuranganmu adalah pemahaman yang lemah dan tidak mengambil manfaat dariku. Keadaanku yang murni tidak dipengaruhi oleh makhluk, tidak oleh dunia, bahkan oleh akhirat. Barang siapa yang kembali bertaubat, lalu bersahabat denganku dengan memperbaiki prasangka atasku. Kemudian dia melakukan apa yang aku nasihatkan. Insya Allah para nabi akan menjadi pembimbingnya melalui ucapannya. Para aulia akan menjadi penuntunnya melalui nasihat-nasihatnya, melalui ilham yang datang kepada hati, sebab para aulia itu adalah pewaris nabi.
menjadi wakil dan perantaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah makhluk, kalimahnya adalah hal yang gaib. Firman-Nya melalui pemahaman yang kemudian sampai kepada akal tanpa perantara. Firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Al-Quran itu tali yang kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikat antara kalian dan juga Tuhan kalian. Diturunkan melalui malaikat Jibril dari langit, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana telah diriwayatkan, hal ini tidak boleh kita ingkari. Ya Allah, berilah kami semua petunjuk-Mu, terimalah taubat kami dan rahmatilah kami. Wahai orang-orang miskin, tinggalkanlah perkataan yang tidak bermanfaat. Jangan kukuh dengan fanatik terhadap mazhab. Berbuatlah dengan yang mendatangkan manfaat bagimu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Akan engkau saksikan apa yang engkau alami, dan engkau akan mengingat ucapanku. Nantinya engkau akan mendapati layaknya tikaman yang menusuk kepalamu, sementara kepalamu itu tidak terlindung oleh topi baja, sehingga menjadikan luka yang menganga. Kosongkan hatimu dari ambisi dunia. Sesungguhnya dalam waktu yang dekat engkau akan meninggalkannya. Jangan mencari kesenangan hidup di dunia, sebab itu tidak akan menolongmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Jangan panjang angan-angan, juhudlah untuk urusan dunia. Pada dasarnya, juhud itu adalah tidak panjang angan-angan. Berpindahlah dari keburukan, putuskan rasa suka terhadapnya, dan bergaulah bersama dengan orang-orang yang saleh. Tinggal keburukan itu, walaupun itu denganmu. Sebaliknya, carilah kebaikan, walaupun jaraknya jauh darimu. Orang yang mencari sesuatu, maka dia akan menjadi seperti apa yang dicintai dan disukainya. Lihatlah, bersama siapa engkau saling mengasihi dan juga mencintai. Dikatakan kepada sebagian mereka, apakah kedekatan itu? Kedekatan itu adalah kecintaan. Tinggalkanlah apa yang telah menjadi bagianmu dan apa yang belum menjadi bagianmu. Mencari apa yang menjadi bagianmu pun akan membuatmu lelah. Dan mencari hal yang belum menjadi bagianmu melahirkan kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, sebagian dari hukuman Allah terhadap hambanya adalah karena mencari perkara yang bukan menjadi bagiannya. Wahai muridku, carilah petunjuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkan seluruh ciptaannya, engkau benar-benar dapat mencapai pada zat yang menciptakan seorang yang mukmin, yang yakin memiliki kebijaksanaan dan pandangan mata lahir dan batin. Dengan pandangan lahir dan batin, dia dapat melihat apa-apa yang Allah ciptakan di bumi, dan dengan pandangan batin, dia dapat melihat penciptaan Allah di langit, hal yang gaib. Kemudian Allah akan mengangkat hijab penghalang dari dalam hatinya, sehingga dia dapat melihat dengan tanpa keraguan-raguan dan bimbingan. Dia menjadikan semakin dekat dan dicintai. Orang yang dicintai tidak akan terhalang sesuatu, tetapi sebaliknya akan dibuka segala penghalang. Maka dia akan terbebas dari belenggu makhluk, kungkungan nafsu, dan juga belenggu syahwat yang memenjarakannya. Kemudian dia akan menemui pintu di segala penjuru bumi. Pergunakanlah akalmu, renungkan apa yang aku ucapkan. Pahamilah, karena aku berbicara dengan inti pembicaraan yang syarat dengan makna. Wahai muridku, jangan mengadukan urusanmu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adukanlah kepadanya, karena dia yang menetapkan segala sesuatu, sedangkan selain dia tidak akan menyambutmu. Sembunyikan musibah dan rasa sakit, bersedekah dengan ikhlas, sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Karena itu merupakan harta simpanan yang sangat berharga. Berhati-hatilah dalam mengarungi lautan dunia. Telah banyak manusia yang tenggelam di tengahnya. Tidak akan ada yang selamat, kecuali orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia adalah lautan yang sangat dalam. Siapapun akan tenggelam di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menyelamatkan hamba-hambanya yang dikehendakinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan orang-orang mukmin dari api neraka di hari akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan, yang artinya, dan tidak ada seorang di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang telah ditetapkan. Surah Maryam ayat 71. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada api, wahai api, dinginlah dan selamatkanlah hamba-hambaku yang mukmin, yang ikhlas, yang mencintaiku dan mereka yang berpaling dari selainku. Sebagaimana dikatakan pada api yang dinyalakan oleh Raja Namrud
untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah pun akan berkata pada dunia ini, "Hai lautan dunia, jangan engkau tenggelamkan hambaku yang mencintaiku." Maka hamba tersebut akan selamat dari kejamnya dunia, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dapat selamat beserta pengikutnya dari gelombang lautan. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan karunia-Nya bagi orang yang dikehendakinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yahdi may yasha'u ila syirati mustaqim." Artinya, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Surah Al-Baqarah ayat 142. Segala kebaikan, anugerah, dan benteng pencegahan berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan dan kefakiran berada di tangannya. Kemuliaan, kehinaan, dan semuanya berada pada genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang dapat menyamainya. Orang yang sehat akalnya akan berlari menuntutnya dan berpaling dari pintu apapun selain Dia. Tetapi aku melihat engkau malah memilih dunia dengan mengabaikan penciptanya, menjauh dari akhirat dan sibuk dengan urusan keduniaan. Dalam waktu dekat engkau akan diambil olehnya. Dia yang maha pedih dan keras siksaannya. Dia akan merenggut nyawamu dengan berbagai jalan. Ada yang mati jauh dari tempat tinggalnya atau mencabut nyawa melalui perantara sakit yang diderita. Orang hina akan dicabut nyawa dengan disertai kepedihan, keresahan, gelisah, dan juga susah payah. Seluruh pembicaraan orang dan kata-kata mereka akan menyertai kematian itu. Waspadalah wahai manusia yang sering lalai. Ya Allah, bangunkan kami dari kelalaian, agar kami dapat mengingat-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai muridku, jangan menjadi orang yang terus menuntut keduniaan, layaknya pengumpul kayu bakar di malam hari, dengan tanpa memilih mana yang baik dan mana yang jelek. Dia tidak tahu apa yang diraih oleh tangannya. Aku banyak menyaksikan perilaku manusia dalam mencari dunia, tak ubahnya seperti orang yang mengumpulkan kayu di malam yang gelap, di mana tidak ada cahaya bulan atau sinar bintang yang menyinarinya. Dia berada dalam perjalanan sesak, dipenuhi oleh pohon yang rindang, dipenuhi oleh serangga-serangga yang dapat membunuh, sehingga hampir-hampir dia terbunuh karenanya. Hendaklah engkau menjadi seperti pengumpul kayu bakar itu di siang hari, karena sinar matahari akan mencegahmu dari sesuatu yang dapat membahayakanmu. Jadikan tauhid dan juga ketakwaan sebagai matahari di dalam usahamu, karena sinarnya akan mencegahmu dari terjerumus kepada nafsu dan juga keinginan syahwat, setan dan juga kemusyrikan. Berhati-hatilah, jangan terperangkap oleh ketergesa-gesaan. Barang siapa yang tergesa-gesa akan terpeleset dan juga salah jalan. Dan barang siapa yang hati-hati dalam perjalanan, dia akan selamat dan sampai pada yang benar. Tergesa-gesa itu datangnya dari setan, sedangkan sikap waspada datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman. Hal yang membuatmu menjadi tergesa-gesa adalah tamak terhadap dunia. Bersikap qanaahlah. Bersikap qanaah merupakan simpanan yang berharga. Bagaimana engkau akan mencari yang bukan bagianmu? Cegahlah nafsumu dan ridholah dengan ketetapannya, dan berpalinglah dari selainnya. Pelihara itu sehingga engkau menjadi orang yang bijaksana dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya engkau akan sadar bahwa dunia itu remeh dan akhirat berada pada pandangan hatimu, dan selain Allah berada jauh di bawah pandangan lubuk terdalam jiwamu. Jangan pernah menganggap ada sesuatu yang lebih agung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah engkau akan menjadi agung dengan sendirinya di hadapan manusia. Wahai muridku, jika engkau menginginkan agar pintu rahmatnya tidak tertutup, maka bertakwalah kepadanya. Sesungguhnya ketakwaan adalah kunci bagi setiap pintu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Surah At-Talaq ayat 2-3. Jangan menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nafsumu, tidak juga karena keluargamu, hartamu, atau karena penghuni zamanmu. Jangan merasa malu untuk memerintah kepada kebaikan dan melakukan perubahan. Engkau lebih mengetahui, lebih memahami hukum, dan lebih penyayang. Engkau dan seluruh makhluk yang ada adalah hambanya. Dia adalah pemeliharamu dan pemelihara mereka. Jika engkau menginginkan menjadi orang yang bersamanya, hendaklah engkau berdiam. Berdiam diri adalah bagian yang dilakukan oleh para aulia Allah. Mereka mengerti adab di hadapannya. Mereka tidak bergerak dan tidak melangkah kecuali dengan harapan
dapat memperbaiki hati mereka. Tidak memakan sesuatu kecuali dapat membersihkan hati mereka. Tidak menikah dan tidak bekerja kecuali hal tersebut dapat memurnikan hati mereka. Tidak ada tempat tinggal bagi mereka bersama Tuhannya, sampai hati mereka menemukannya di dunia dan juga jasad menemuinya di akhirat. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesempatan untuk bertemu denganmu di dunia dan juga di akhirat. Karuniakanlah kepada kami nikmatnya kedekatan denganmu dan menatap wajahmu, dan jadikan kami sebagai orang yang rela mengaku Engkau sebagai Tuhanmu dan berpaling dari selainmu. Anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Demikianlah, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.